Shalom sahabat-sahabat Insani. Pada hari ini Kamis 16 September 2021 kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan 50. Mari kita mengawali permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus datang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata kepada dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. "Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Sahabat-sahabat Insani, ada satu pesan yang dapat kita renungkan dari bacaan hari ini, yaitu tentang penerimaan. Dapatkah kita menerima sahabat-sahabat kita dari berbagai latar kehidupan dengan ramah dan bersahabat? Pada zaman Yesus, kehidupan sosial, politik, dan ekonomi sedang berada dalam keadaan yang kurang kondusif. Secara politik, mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Sedangkan dalam kehidupan sosial ekonomi, ada banyak kemiskinan dan praktek ketidakadilan. Ada banyak orang yang sedang sakit dan miskin. Dan celakanya, mereka dianggap kurang diberkati oleh Tuhan, atau bahkan sedang dihukum oleh Tuhan. Maka mereka harus dihindari. Kaum perempuan dan anak-anak juga
menjadi kelas kedua dalam kehidupan sosial masyarakat, maka peran dan keterlibatan mereka kurang diperhitungkan. Maka sikap orang pada umumnya pada saat itu adalah menghindari orang-orang yang dianggap berdosa atau orang-orang yang dianggap kurang diberkati oleh Tuhan. Pada umumnya sama. Kecuali Yesus, ia datang membawa perubahan. Ia datang bergaul dengan orang-orang yang dianggap kelas kedua, orang-orang yang dianggap berdosa, makan bersama dengan mereka, berkumpul bersama dengan mereka, menerima para perempuan dan juga anak-anak, bahkan menyembuhkan orang yang sakit dan mengampuni dosa mereka. Tindakan Yesus ini bagi orang-orang Israel pada saat itu merupakan batu sandungan. Tetapi Yesus tidak berhenti melakukan apa yang dianggapnya baik. Salah satu kisah tentang hal ini dapat kita lihat dari kisah yang baru saja kita dengarkan, yang diperankan oleh Yesus, Simon orang Farisi itu, dan perempuan yang dianggap berdosa. Simon ingin supaya Yesus yang dianggap sebagai seorang nabi itu menghindari perempuan yang menyentuhnya, perempuan yang dianggap berdosa. Tapi Yesus bertindak sebaliknya. Ia membiarkan perempuan itu membasahi kakinya dengan air matanya, menyekanya, lalu mencium serta meminyaki kakinya itu. Tindakan Yesus yang menerima perempuan yang dianggap berdosa dan dimarginalkan ini justru membawa perubahan bagi perempuan itu. Dan Yesus menjadikan apa yang dilakukan oleh perempuan itu sebagai bahan untuk mengajar Simon dan orang banyak pada saat itu tentang kasih dan pertobatan. Maka sahabat-sahabat insan yang terkasih, penerimaan Yesus yang tulus dan ramah terhadap kelompok-kelompok yang dimarginalkan itu membawa perubahan dan menginspirasi banyak orang. Semoga setelah perjumpaan itu, Simon dan orang banyak yang hadir dan ikut makan pada saat itu mengubah pola pikirnya dan dapat menerima orang-orang yang dianggap berdosa. Nah, saudara-saudara, ini yang dapat kita renungkan pada saat ini. Yesus memberikan contoh kepada kita bagaimana kita menerima sahabat atau saudara sesama kita, terutama mereka yang sedang dimarginalkan, yang dianggap lemah dan kurang menguntungkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Menerima mereka apa adanya, bersahabat dengan mereka, bergaul dengan mereka secara tulus. Mari kita belajar pada Yesus untuk bergaul dengan siapa saja, menyambut mereka dengan baik dan ramah. Dan semoga perjumpaan kita dengan orang-orang, dengan sesama kita, itu memberikan inspirasi bagi siapa saja, dan juga membawa daya ubah bagi diri kita sendiri maupun orang-orang yang kita jumpai, sebagaimana yang telah dialami oleh perempuan yang berdosa itu. Ia diampuni dosanya dan pergi dengan damai. Mari sahabat-sahabat yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan agar kita senantiasa diberikan kemampuan untuk dapat menerima sesama kita dengan ramah dan bersahabat. Tuhan memberkati. Dan semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Rolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Pabendon. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas, khususnya
dalam tugas belajar di Roma selalu sukses dan berhasil. Amin.